Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, materi yang saya ingin sampaikan adalah poin terakhir dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada 7 keinginan Jibril yang menjadi keistimewaan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah wa ikramil jari wal yatim, menghormati tetangga dan menghormati anak yatim piatu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, Ara'aital ladzi yukazzibu biddin, apakah kamu tidak melihat pendusta agama? Allah menegaskan dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, apakah kalian semua manusia tidak melihat orang-orang yang mendustakan agamanya? Siapakah dia? Fadzalikal ladzi yadu'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang-orang yang menghardik, melukai anak-anak yatim piatu dan tidak memberi makan orang-orang miskin, mengambil haknya fakir miskin, itulah orang-orang yang mendustakan agama, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah sebabnya kepada seluruh hadirin jamaah salat asar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang pertama dulu adalah anak yatim piatu. Kata Nabi, yatim piatu itu adalah anak-anak yang belum balik, yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Yatim, salah satu di antaranya meninggal, apakah ayahnya atau ibunya? Piatu, yatim piatu berarti kedua-dua orang tuanya sudah meninggal dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Barasanji yang dikarang oleh Syekh Ja'far Al-Barazanji. Di situ dalam salah satu pasalnya, walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah tuuffiya bil madinatil munawwarati abuhu Abdullah. Itu dalam Barasanji. Ketika 2 bulan kandungan Aminah, Nabi Muhammad dikandung selama 2 bulan, ya, syahrani alal masyhuril aqwalil marwiyah. Ada juga riwayat mengatakan bahwa 6 bulan, ya, perjalanan, ya, dari Makkah ke Madinah. Ayahnya meninggal dunia, Abdullah. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah statusnya yatim, masih di dalam kandungan rahim ibunya. Dia sudah tidak punya lagi bapak karena meninggal dunia sebelum dia lahir di muka bumi ini. Itulah sebabnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat sayang dengan anak-anak yatim piatu. Bahkan Nabi pernah menyampaikan sabdanya,
barang siapa yang mengusap-usap kepalanya anak yatim piatu, dia usap-usap saja, belum dikasih uang, belum dikasih makanan, belum kita perlakukan dengan bagus, menyantuni dia, membantu anak-anak yatim ini, baru kita usap-usap kepalanya. Apa kata Nabi? Bikulli sya'ratin hasanatin, setiap helai rambutnya itu ada 10 pahala yang Allah catatkan, nanti pahalanya luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Adakah jamaah yang pernah menghitung berapa jumlahnya rambut kita ini? Sementara Nabi menjamin satu helai rambut itu 10 pahala yang dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, kepada kita semua yang punya kelebihan harta, kelebihan rezeki, ya, dek nama perri anreta, masagena balancai, ya. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nanti akan ada pertanyaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Min ainak tasabahu? Dari mana kau dapatkan itu uang? Dari mana kau dapatkan itu hartamu? Kau dapatkan dengan cara apa? Halalkah atau haram? Ditanya nanti. Mobil yang kita beli pakai uang apa? Rumah yang kita beli, BTN yang kita beli, pakai uang apa? Pakaian yang kita beli, statusnya uang apa? Ditanya nanti di hari kemudian. Yang kedua, wa fima anfaqahu, dan di mana kamu infakkan, di mana kau sumbangkan, di mana kau keluarkan sebahagian sedekahmu dari harta yang kita miliki ini. Itulah sebabnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ana kafilul yatim fil jannati. Nabi mengatakan, saya dan orang yang menolong yatim piatu, yang menyantuni anak yatim piatu, fil jannati, saya ini bersama nanti di dalam surga. Wa asyaratu bil baba bis sababati wal usta. Nabi mengangkat 2 jarinya, telunjuknya dengan jari tengahnya. Begini dekatnya aku dengan orang-orang yang menyantuni yatim piatu di dalam surga bersama dengan aku, duduk bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ana kafilul yatim fil jannah, saya bersama dengan orang-orang yang senang membantu anak yatim piatu, ya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, as-sakhi, dermawan itu qaribu minallahi wa qaribu minal jannah. Orang yang tidak pelit, orang yang dermawan, senang berbagi dengan orang-orang, termasuk anak yatim piatu, dia dekat dengan Allah dan dekat dengan surga. Wa ba'idum minan nar, tentunya sudah jauh jaraknya dengan api neraka. Yang terakhir adalah menghormati tetangganya. Wa ikramil jar, apalagi tetangga kita anak yatim piatu, subhanallah, masya Allah, pintu surga sudah di depan mata. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fal yukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, hendaklah menghormati tetangganya. Menghormati tetangganya. La yahillul muslim ayyahjura fawqa thalathati ayyamin fama tadakhalan nar. Tidak halal muslim kalau tidak bicara dengan tetangganya di atas 3 hari, baku bombek dengan tetangganya di atas 3 hari, tidak baku omong dengan tetangganya karena persoalan sepele, cekcok, amarah, emosi, persoalan sepele, lalu dia meninggal dunia sebelum dia baikan,
famata dakhalan nar, kata Nabi, maka tempatnya di dalam neraka. Tapi kalau sudah ada upaya niat Pak, niat mau baikan tapi belum terrealisasi, Allah catat itu kebaikan. Yang penting sudah ada niat dululah. Ya, saya ini sudah 2 tahun tidak baku omong dengan saudara kandung saya, dengan tetangga saya, tapi masih ada egois dalam diri kita, menunggu orang, biarkan tetanggalah yang kesini, masa saya ke sana, dia yang salah. Tapi kalau kita yang menundukkan hati kita, merendahkan hati kita, walaupun tetangga yang salah, tapi kita datang untuk minta maaf, Allah jauh lebih senang orang yang meminta maaf duluan daripada orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Hadis terakhir yang saya ingin sampaikan pada kesempatan berbahagia ini, ada sahabat bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna fulanata, ada tetanggaku perempuan, yusolli laila, kalau malam rajin sholat tahajud, rajin dia beribadah kalau malam, watasumun nahara, kalau siang rajin puasa sunnah, puasa Ramadan, puasa sunnah, wa fi lisaniha yu'adzi syai'a, tapi lidahnya yu'adzi syai'a jiranaha, suka menyakiti hati tetangganya, ucapannya tidak bagus, kata-katanya kasar kepada tetangganya, suka menzolimi tetangganya ya Rasul. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la khaira fiha, tentu tidak ada kebaikan yang dia dapatkan yang sering menyakiti tetangganya, hiya finnar, tentunya dia tercatat sebagai ahli neraka. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mudah-mudahan kita semua terjauh dari apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa janganlah kita menjadi pendusta agama, menghardik anak yatim piatu dan selalu menyakiti perasaan tetangga kita. Sekian, minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.